Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BK Palembang yang beranggotakan Muhammad Iqbal, Fitria Patrika, Ila Purnamasari, dan Diah Mutia Yarmiatun. Baiklah, di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi peran dan fungsi personal sekolah dalam bimbingan dan konseling. Adapun indikator kekomprehensifan dalam mengidentifikasi peran dan fungsi antara lain: 1. Kepala sekolah, 2. Konselor sekolah, 3. Guru kelas, dan 4. Profesi lain. Baiklah, materi tersebut akan dijelaskan oleh yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan dijelaskan oleh Fitria Patrika, yang ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal, dan yang keempat akan dijelaskan oleh Diah Mutia Yarmiatun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi kepala sekolah. Peran kepala sekolah adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan memberikan support dan dorongan kepada pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling, menentukan staf yang memadai, ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peran anggota stafnya, dan memperkenalkan peran para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua murid dengan menggunakan menggunakan rapat. Fungsi kepala sekolah adapun: 1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan. 2. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling. 4. Melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. Menerapkan koordinator guru bimbingan dan konseling berdasarkan kesepakatan bersama guru bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan tentang konselor sekolah. Konselor sekolah adalah seseorang yang memberikan konseling berupa bantuan pemberian layanan kepada konseli atau siswa, sehingga seorang konseli atau siswa memahami kemampuan diri sendiri dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Konselor sekolah memiliki tugas dan kewajiban yang sangat erat kaitannya dalam misi pendidikan berkarakter. Hal ini terlihat dari bidang gerak bimbingan dan konseling yang berimplikasi bahwa konselor sekolah dari segi fungsinya memiliki tugas dan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, konselor sekolah berkewajiban menyelenggarakan program pelayanan bimbingan dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung yang bernilai berpendidikan karakter. Sedangkan tugas konselor sekolah ada beberapa, yaitu
Yang pertama, membantu mengembangkan kepribadian pribadi, membantu mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu suatu pelayanan yang membantu peserta didik memahami akan dirinya sendiri, terkait bakat, minat, potensi, dan sebagainya. Yang kedua, membantu mengembangkan kehidupan sosial, yakni pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, serta mengembangkan keadaan sosial mereka. Yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan belajar. Pelayanan yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor membantu menjadikan peserta didik mandiri dalam belajar, terutama dalam mengikuti perkembangan di sekolah. Yang keempat dan terakhir, mampu mengembangkan karir. Pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak bisa dimulai tanpa dilakukan pengembangan yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi guru kelas dalam pelaksanaan BK. Sardirman menyatakan ada 9, yaitu pertama sebagai informator, yaitu guru itu diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif di lapangan dengan sumber kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua sebagai organisator, yaitu guru itu sebagai pengelola kegiatan akademik. Yang ketiga adalah sebagai motivator, yaitu guru itu harus mampu merangsang, memberikan dorongan kepada siswa. Yang keempat sebagai direktor. Nah, guru itu harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima sebagai inisiator, yaitu guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar. Yang keenam sebagai transmitter, yaitu guru itu bertindak selaku kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh sebagai fasilitator, guru akan memberikan fasilitas kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan sebagai mediator, guru itu sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang kesembilan adalah evaluator, maksudnya itu guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peran profesi lain dalam BK. Profesi lain di sini ada guru pembimbing dan TU. Fungsi dan peran guru pembimbing: yang pertama, menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam kerangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada anak didik dan memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang kelima, mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar. Yang kedelapan, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu tata usaha. Fungsi dan peran tata usaha dalam bidang BK. Yang pertama yaitu penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan dan persiapan surat-surat masuk dan keluar. Yang ketiga, pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha. Yang kelima, penyusunan administrasi sekolah meliputi kurikulum kesiswaan dan ketenaga kerjaan. Yang keenam, penyusunan dan penyajian data statistik sekolah secara keseluruhan. Yang ketujuh, penyusunan tata staf tata usaha dan tenaga teknis lainnya. Yang kedelapan, mengkoordinasi dan melaksanakan 9K. Yang kesembilan, penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala.